Karena kan sekarang kalau misalnya harga 30 ribuan gitu beli satu lot kan butuh sekitar 3 jutaan ya. Sementara nanti kalau misalnya udah jadi sekitar 6 ribuan harganya per lembar jadi bisa mengeluarkan dana hanya sekitar 600 ribu aja udah bisa dapat satu lot BBCA. Nah ini kan tentu menarik bagi sebagian mungkin para investor retail domestik yang ingin mengakumulasi karena melihat harganya mungkin cukup mahal, terus nggak sesuai juga mungkin isi portofolionya nggak seberapa tapi pengen beli saham BBCA. Nah ini juga tentu bisa menjadi suatu kesempatan untuk bisa memiliki saham ini dengan ukuran portofolio yang mungkin masih minim tapi diharapkan juga akan bisa bisa meningkat ke depannya seperti itu Mas Daniel. Mhm. Pak Robert, ini pertimbangannya sebenarnya apa sih? Kalau dari tadi yang disebutkan oleh Pak Robert itu kan kita harus melihat rasionya seperti apa, kemudian harganya, kemudian rasio PBV-nya juga nanti seperti apa. Nah, tapi pertimbangan-pertimbangan yang sebaiknya para investor dan juga Sobat Cuan ini pikirkan dan pertimbangkan gitu ya sebelum membeli saham yang akan berniat stock split itu, contohnya BCA ini seperti apa sih? Perlu nggak kita lihat kondisi-kondisi fundamental dan juga kinerja perusahaan yang selama ini sudah berjalan? Ya perlu karena ya paling pertama tentu yang bisa dilihat adalah valuasi kan. Kalau tadi misalnya Bank BCA sekarang punya valuasi sekitar 4 kali price to book value. Diharapkan sih investor yang sebelum memutuskan keputusannya nanti apakah mau ikut atau enggaknya bisa lihat perbandingannya dengan emiten yang lain yang ada sejenis kayak misalnya Bank Mandiri itu sekarang baru sekitar 1,4 kali book value. Mungkin Bank BNI, BTN, Bank Niaga itu mungkin bisa bisa lebih rendah lagi, lebih di bawah 1 kali book value. Ya tentu kalau misalnya ke depannya kita melihat bahwa yang rasio price to book value-nya 1 kali atau 2 kali itu bisa berpotensi mendekati yang 3 kali atau 4 kali, ya kenapa enggak kita bisa pilih yang itu aja. Tapi kalau ngelihat valuasinya Bank BCA 4 kali book value dengan rencana untuk stock split dan juga kita masih harus cermati seperti apa kira-kira pertumbuhan labanya karena kemarin kan juga juga cukup lumayan ya di first half 2021 ini tumbuhnya double digit. Kedepannya apakah bisa dipertahankan demikian sehingga nanti akan bisa menurunkan valuasinya kan kalau misalnya nilai equity-nya naik tentu price to book value-nya bisa turun kan. Nah itu tentu yang akan harus menjadi suatu dominan yang ada di benak para investor sebelum memutuskan untuk investasi di saham apakah itu yang mau stock split atau tidak atau right issue atau private placement. Tentu inilah yang faktor fundamental dan valuasi terutama dibandingkan dengan yang lainnya ini masih harus menjadi perhatian yang utama sih bagi para calon investor nantinya. Terkait dengan BBCA, apakah kemungkinan makin jos habis stock split karena fakta bahwa porsi terbesar IHSG hingga saat ini adalah finansial? Ya, kalau kita ngelihat sebenarnya peluangnya cukup relatif 50-50 ya, karena kita ngelihat sepanjang beberapa waktu lama ini, beberapa tahun, mungkin ada beberapa emiten yang sudah melaksanakan stock split dengan hasil yang bervariasi. 50% berhasil, 50% juga enggak, atau dalam artian dia pergerakan harga sahamnya flat cenderung turun aja. Seperti yang tadi udah disebutkan, misalnya ada Hana Sampurna, Unilever, itu kan termasuk beberapa yang setelah melakukan stock split harga sahamnya malah turun. Nah ini tentu yang ke depan kita perlu perbandingkan satu sama lain juga. Misalnya ada beberapa yang berhasil melakukan stock split tapi harga sahamnya juga meningkat. Itu apa sih resepnya gitu ya, kurang lebih apa yang bisa menunjang stock split itu berhasil atau enggaknya tentu apa rencana di balik perusahaan itu, misalnya kalau ada aksi korporasi yang lain seperti misalnya right issue, private placement, atau juga nilai investasi baru yang ditingkatkan untuk bisa meningkatkan pertumbuhan labanya. Tadi Baik. termasuk menjawab pertanyaan yang tadi, mungkin nggak jos atau enggaknya sekarang ini porsi terbesar dari IHSG. Nah benar, porsi terbesar dari IHSG sekarang ini kan BBCA. Dia bisa mempengaruhi sekitar 12% lah dari bobot IHSG sekarang ini. Namun ya perlu diwaspadai adalah nanti bulan Oktober akan berlaku sistem pembobotan yang baru. Nah, di mana kontribusi dari BBCA ini akan dibatasi hanya sekitar 9% aja. Jadi wajar kalau kita ngelihat sekarang harga sahamnya kan cenderung turun, itu karena memang masih menjadi sasaran jual para fund manager yang nanti akan bersiap-siap untuk adanya sistem pembobotan yang baru untuk bisa mengalihkan bobotnya ke saham-saham yang lain.
Termasuk nanti ada Goto yang diperkirakan bisa bisa terbesar kedua lah nanti setelah BBCA dalam hal free float market cap-nya kalau memang bisa IPO dengan size yang sekarang seperti yang diperkirakan seperti itu. Berarti ada dua nih yang harus digarisbawahi oleh Sobat Cuan. Yang pertama pembobotan baru dan juga ada emiten teknologi raksasa nanti yang akan masuk ya, Pak Robert. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Ini terkait dengan cara memperhitungkan suatu saham setelah stock split bisa akan makin oke atau malah KO. Karena kalau kita lihat nih ada beberapa study case ya, kita lihat Era misalnya setelah stock split harganya malah makin naik. Untuk Garuda Food di sini terlihat setelah stock split harganya malah makin turun. Ada Hoki juga di sini yang harganya makin turun, ada EMTK yang kalau kita lihat harganya justru makin naik hingga saat ini. Ini pendapatnya seperti apa, Pak? Ya, betul sekali. Itu suatu perbandingan yang bagus sekali bisa dilihat contoh-contoh dari stock split yang sebelumnya, setidaknya di 1 tahun atau 2 tahun terakhir. Jadi kalau kita ngelihat sebenarnya ada beberapa emiten seperti misalnya MTEK dan juga Era yang berhasil harga sahamnya naik gitu ya setelah stock split. Tentu kita harus lihat juga kira-kira apa sih aksi korporasi yang mengikuti setelah stock split itu, atau mungkin pertumbuhan labanya itu berapa setelah stock split tersebut sehingga bisa menjustify valuasi setelah stock split. Jadi kalau misalnya hanya dilakukan stock split saja, itu sebenarnya tidak merubah valuasi tanpa adanya potensi pertumbuhan laba yang signifikan atau adanya upaya perseroan untuk menghimpun dana lebih banyak lagi untuk diinvestasikan lebih tinggi lagi. Nah ini sih kita melihat sebenarnya masih 50-50 juga kesempatannya di dalam hal ini. Bank BCA kan di satu sisi punya pertumbuhan laba kemarin di first half 2021 yang cukup menggembirakan ya, double digit. Namun kalau kita melihat apakah itu cukup untuk bisa mendorong harga sahamnya naik lebih tinggi lagi, mengingat sekarang valuasinya sudah sekitar 4 kali book value dibandingkan dengan bank-bank lain di kategori buku 4 yang masih banyak yang di bawah yang mungkin di bawah 2 kali atau mungkin di bawah 1 kali book value. Nah ini tentu investor mungkin banyak juga yang sudah pinter, udah mulai melihat-lihat kira-kira layak atau enggaknya. Tapi pilihannya kembali lagi kita kembalikan lagi ke masing-masing investor. Di satu sisi memang BCA punya kualitas aset yang paling bagus dengan nilai aset lebih dari 1.129 triliun ya, waktu itu 890 triliun DPK-nya hanya 61%-nya aja yang disalurkan menjadi kredit. Nah ini bayangin kalau misalnya 70 atau 80% dia bisa salurin menjadi kredit gitu misalnya setelah nanti stock split, tentu pendapatan bunga dan labanya bisa meningkat lebih tinggi lagi. Tapi di sisi lain juga kita ngelihat mungkin ada Bank Mandiri, BTN, BNI, Bank Niaga itu punya rasio price to book value yang masih di bawah 1 gitu. Nah ini tentu masing-masing kategori investor bisa pilih. Kalau mau yang growth-nya tinggi mungkin bisa di BCA, tapi kalau mau yang value-nya murah menjanjikan potensi upside yang lebih tinggi nantinya, mungkin bisa cari yang terdiskon di bawah book value-nya, seperti itu sih. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya.